Memang kalau hati busuk itu mic-nya sampai kelempar. Maksudnya udah gue segacor ini, yang dilihat cuma nggak nikahnya doang nih. Kayaknya yang mengikat itu ada orang tua Iya juga sih. di kampung. Kalau nggak ada lo mau ngapain pulang? Hai, Selamat datang di podcast teman Ngopuy. bareng gue Ayumi. Dan gue Alisa. Oke, Alisa, ini sudah Kenapa? tanggal berapa? Dan udah mulai Hawa-hawa hawa-hawa Lebaran. lebaran dan mager kerja. Ya, itu udah mulai terasa banget lagi. Lu udah nggak fokus nggak sih? Gue udah kayak, aduh gue pengen pulang gitu. Kayak raga kita di sini, jiwa kita tuh udah di rumah gitu. Betul, bener lagi. Nah. Kikuk banget ya. Iya ya. Oke, jadi ini lo berarti akan mudik lebaran di usia lo yang baru ulang tahun ke 24 pemirsa. Dan Udah nggak bisa apa sih disebut yang lo dan apa sih yang lo rasain ketika lo itu mau mudik lebaran di usia sekarang ini? Kayak puasa Ramadan gitu tuh, lo tuh lebih ngerasain apa gitu ketika lo dewasa dibanding ketika anak-anak? Kalau ngomongin puasa Ramadan di dewasa ya, selain sehari-hari kerja terus eksplorasi, jadi kayak bisa bagi bener-bener waktunya sangat sempit gitu loh, kayak tidurnya kepotong-potong. Itu yang gue rasain. Sama kayak Ramadan ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan momennya, karena banyak bonus-bonus yang diberikan Tuhan ya di Ramadan ya. Betul, Gitu. alhamdulillah. Iya, terus kalau misalnya lebaran setelah dewasa, jujur B aja sih. Yang gue rasain ya udah B aja gitu. Pagi Tambah sholat biasa Id, aja. ya biasa aja kayak pagi sholat Id, terus habis itu nanti sungkeman sama keluarga gitu kan, sungkeman sama keluarga di rumah nenekku. Terus habis itu keliling kampung gitu. Udah gitu. Habis itu pulang, tidur dan ya udah aja. Ya udah gitu. Maksudnya ya udah momennya maaf-maafan gitu, ketemu sama orang-orang. Dan itu keluarga. mulai lo rasain bahwa lebaran itu biasa aja itu mulai kapan? Mulai kapan ya? Mulai gue remaja deh kayaknya. Udah mulai hilang kayak sparkling. Iya udah kayak ya udah rutinitas tahunan. Rutinitas tahunan aja gitu kan. Iya, kayak lebih ke momen reuni sama keluarga-keluarga sih, itu yang gue rasain. Iya benar-benar. Itu sih. Kalau lu gimana ngerasain lebaran yang kayak menurut gue kayak udah gitu? Ya sama sih, ketika kita sudah mulai beranjak dewasa mungkin ya. Kayak lebaran itu jadi rutinitas tahunan aja gitu. Karena kemarin jadi gue tuh ketemu kan sama anaknya temen gue. Terus? Dia itu ikut ke kantor. Dia masih kecil. Terus lagi liburan sekolah gitu, terus diajak emaknya ke kantor. Terus kayak gue tuh kan ngobrol gitu kan sama teman-teman gue kayak, ih cepet banget ya Ramadan, kayak lebaran cepet banget, kayak hari itu cepet banget berlalu. Tapi si bocil ini tuh bilang, enggak, aku ngerasanya lama gitu. Jadi emang mungkin waktu ketika kita kecil dan ketika kita dewasa itu berbeda gitu. Mungkin karena kita sudah dewasa, kita sudah banyak kegiatan, kita sudah banyak tanggungan juga. Jadi banyak sekali hal yang harus kita urus, banyak sekali hal yang harus kita tanggung gitu. Jadi mungkin waktu itu cepat berlalu mungkin ya bagi kita yang sudah dewasa, dan lebaran jadi kerasa ya gitu aja, berlalu begitu saja, Ramadan juga ya begitu saja gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kalau lu tuh waktu kecil itu ngerasain juga gak sih kayak perasaan heboh gitu mau lebaran? Kayak seneng gitu gak sih? Jujur ya, kayak seneng gitu lebaran. Gue juga kayak rasanya tuh kayak itu, mungkin ya kita waktu kecil tuh lebaran adalah momen pertama kali kita lebaran. Kalau ini kan momennya udah banyak banget. Oh iya, jadi kayak benar-benar bosen gitu loh. Nggak bosen sih jatuhnya, kayak udah pernah gitu loh. Excitednya udah di waktu kecil udah habis gitu, kayak pakai baju barunya kayak gitu-gitu kan. Iya, pakai baju bener. baru, terus bersiap dapat angpau. Iya, benar. Nah itu kayak jadi momen yang sangat menyenangkan, menggembirakan gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita beli baju udah bisa, Benar. uang kita alhamdulillah kerja. Iya. Jadi kayak punya uang untuk membeli sesuatu atau membeli apa gitu. Dan jadi apa sih yang dinanti-nantikan gitu ya? Malah justru mungkin ya, kalau gue nih, karena udah agak
tua menuju dewasa, mungkin di momen Ramadan ini gue ngerasanya ya saatnya gue untuk isi ulang keimanan gue gitu. Iya sih, Lebih ke bener kayak bener gitu bener, lebih jadinya, ke bukan soal beli baju atau heeh, beli barang-barang kayak gitu. lebih ke mendekatkan diri pada Tuhan ya? Iya, kayak mungkin dulu waktu kecil ya melakukan rutinitas sama sih sebenarnya, kayak ngaji, bahkan mungkin lebih rajin ya daripada Iya, ketika gue dewasa. maknanya nggak ada coy, Tapi kayak cuma happy-happy aja gak sih? kosong gitu loh, Iya kan, kayak cuma mau teknikal lebarannya aja. aja, iya teknikal aja, tapi sekarang tuh bener-bener kayak rasanya penuh gitu loh, mengisi tangki-tangki yang ada di hati gitu loh. Iya, kayak walaupun mungkin tadarusnya nggak Gak yang sebanyak sekencang itu, gak sebanyak dulu. itu. Iya kan, kalau dulu tuh kayak lebih banyak waktu aja gak sih untuk Heeh. Cuman ngaji gitu. fun fact, bukan fun fact sih, sekarang gue ngaji tuh gak yang banyak lembar-lembar tuh enggak, tapi gue ngaji cuman kayak satu muka Al-Quran atau dua muka Al-Quran, tapi gue baca sama artinya. Iya, iya, iya. Itu menurut gue lebih, apa ya, lebih nyampe gitu di hati. Benar, kalau masa kecil ya udah kayak hatam nih satu Quran kayak gitu Ya selebrasi, cepet-cepetan, selebrasi, selebrasi terus. banyak-banyakan ya. Dulu gue tuh ada ini tahu pengalaman apa sih, kalau Ramadan itu kayak cepet-cepetan ngaji terus kita tuh hataman gitu di masjid, Iya iya, ada bawa ada. tumpeng gitu-gitu, dan itu tuh kayak satu prestasi dulu tuh ngerasanya gitu, apalagi kalau Ah, hatamannya itu selebrasinya itu dilakukan di musola gitu tuh kayak wow. keren gitu ya. Ya tapi itu tuh biasanya cuma terjadi kayak satu kali gitu, walaupun kita kayak hatam beberapa kali, cuma untuk selebrasinya tuh kayak cuma satu kali doang sih. Kalau tumpengan terus agak gempor ya Iya bikinnya ya. bener juga, gitu. Jadi kayak, itu tuh momen yang dinanti-nantikan semua, apa, anak-anak remaja masjid pada saat itu. Cuma Ah, ya udah gitu aja gitu loh. Kalau sekarang itu memang gue ngerasainnya lebih dalam aja, lebih, apa ya, mungkin meaningful. mungkin di usia dewasa ini kita lebih butuh Tuhan. Ah, isi dalam banget lagi, dalam banget, dalam banget. Tapi bener juga sih, maksudnya maksudnya tuh dewasa sekarang tuh merasa bahwa Ramadan dan Lebaran itu momen kita untuk kembali mengevaluasi atau melihat keimanan atau kedekatan kita pada Tuhan kali ya. Iya, mungkin kayak lebih, apa sih, introspeksi diri gitu loh, kalau ya kita harus seenggaknya lah setahun sekali kita kembali kepadanya gitu. Anjay, Anjay, kok kayak gue orang kayak orang bener bener ya depan ngomongnya ya? gua. Mentang-mentang Lebaran ya. Kalau ngomongin Lebaran nih di keluarga tuh pasti ada tradisi-tradisi gitu Mhm, ya. Kalau di keluarga gua sih, ya kayaknya tradisi secara umum ya. apa itu? Ya Lebaran malamnya zakat fitrah, terus paginya Mhm. makan opor, makan sambal goreng gitu. Tapi bergantung ibu gua hari itu mood masak opor apa enggak. Tapi Mas setiap tahun nggak sih? iya masak opor, cuman kayak bosen kan opor terus kan. Terus kayak kadang bikin sambal goreng ati, kayak gitu-gitu. Biasanya Terus apa, makanan apa tuh selain opor? nah, siang-siang setelah kita keliling-keliling gitu kan capek ya. Nah, ibu gua tuh biasanya bikin tahu campur. Lu tahu-tahu makanan tahu campur Aduh, nggak? jadi pengen lagi. Tahu kan Tahu tahu? gue, itu salah satu makanan yang gue suka. Itu kayak kayak pecel kan. Mhm, Tapi tuh kuahnya gak yang semedok pecel, kayak light gitu agak kan. light, cair Cair, gitu. terus pakainya kol mentah. Itu kayak seger nggak sih? Iya, Penyegaran banget nggak seger sih? gitu. Kayak gitu-gitu sih. Kadang bikin mie ayam juga. Kadang bikin mie ayam bakso Mie kayak gitu deh. ayam sih. Kayaknya semua orang makan mie ayam gak sih waktu lebaran? Bakso sih yang dicari. Mie ayam sama bakso karena kayak capek makan opor kan. Iya bener. Nah, tapi kayak karena males antri di warung bakso jadi ya bikin gitu. Jadi pengen mie ayam juga lagi gue. Kayak nostalgic banget gitu loh Iya. makanan-makanan itu. Terus kalau lo suka ini juga gak, apa, ziarah? Oh iya, kalau ziarah ada. Jadi sebelum hari H-1 Lebaran itu Oh, ziarah ke di Hamin satunya makam-makam. ya? Iya. Di H-1 itu sore biasanya karena adem, kalau nggak pagi yang nggak terlalu rame. Pagi sebelum lebaran? Bukan, Hamin satu? H-1 tapi yang pagi. Oh, Karena oke. kita males rame di kuburan gitu kan kalau sore. Mhm, mhm. Karena kita di beberapa kuburan kayak ada satu, dua, tiga, tiga kuburan. 3 sampai 4 gitulah yang harus gue kunjungin. Jadi kayak harus spare waktu. Oke, kalau ini apa, takbir keliling ada? Di Demak Ada 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 rame kan? ada takbir keliling. Cuman Mhm. gue kayak nggak ikut takbir keliling karena kayak bawa semacam kayak ogoh-ogoh. Iya, Terus kayak ada rame-ramean gitu loh. dan gue kayak bukan gue deh.
Itu kebanyakan anak-anak kecil gitu loh yang ikut. Gue biasanya di masjid aja kayak zakat gitu. Terus nonton ini kembang api, kayak ada kembang api di depan masjid nanti kayak bareng-bareng atas gitu. Oh, rame juga ya di tempat lu ya? Heboh sih. Heboh sih. Jujur heboh. Kalau di tempat gue Kalau di tempat sih lu sama sih. pawai Sama obor? ada nggak sampai ogoh kayaknya deh. Soalnya gue juga nggak yang keluar juga sih Al. Gue tuh jadi biasanya nih kalau H-1 malam itu biasanya gue kayak cuma ke tempat saudara ngirim makanan. Nah besokannya sama tuh keliling kampung tuh, walaupun gue nggak kenal orang-orang kampung itu. Sama, jujur. Iya kan? Kayak ngikut aja, ngekor aja gitu gak sih? Gue ngekor aja sih, gue nyari makan aja sih itu, Iya nyari sih. cemilan Kayak 10 cuma 11. gitu doang, kayak Heeh. hahaha doang gitu. Nah terus paling biasanya gue tuh kalau misalkan gue habis sholat itu paginya, gue habis sholat itu tuh ziarah. Oh, malah pagi ya? Malah pagi setelah lebaran. Nah jadi mulai jalan-jalan kelilingnya itu setelah dari pemakaman. Aduh, udah panas banget sih itu. Iya itu udah panas sih, Udah makanya panas gue sih. tuh gak dari pagi Nah, karena gue gitu. ya dari pagi karena banyak cuy sekampung tuh, masalahnya sekampung tuh 4 RT coy. Gue sih cuma 2 RT sih. Nah, lo bayangin aja 4 RT cuy, gue harus berinteraksi dengan 4 RT yang gue nggak tahu siapa aja itu Iya orang. kan, kayak makin lama nih gini, kalau apa, makin lama tuh nggak tahu nih siapa. Kayak Iya. tetangga baru mungkin. Iya, kayak misalnya abis nikah terus ada orang baru terus kayak siapa? Siapa ya? Tapi ya udah sih salaman aja gitu. Mungkin sih Iya, sebenarnya kita tuh harusnya salamannya sih sama orang-orang yang di dikenal Jakarta aja. ya. Iya. Di tempat-tempat yang kita emang setiap hari berinteraksi Ketemu, gitu iya. sebenarnya. Gitu. Jujur gue agak males sih sebenarnya kalau ketemu orang yang nggak dikenal atau kayak ketemu cuma lebaran doang. Tapi ya itu momennya karena kayak oh tahu dia masih sehat gitu aja sih. Iya, Kalau gue terus ketemu oh nenek ini yang dulunya gue kecil ini gitu juga kadang maksudnya kayak oh waktu kita kecil ada nih nenek-nenek yang dulunya tuh ibu-ibu yang galak gitu oh misalkan gitu, jadi iya, oh sekarang udah tua udah melemah gitu-gitu, ada iya kayak juga tuh fase-fase kayak gitu. oh, bener 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 bener. Dan paling didoain sama orang-orang tua itu yang paling panjang sih. Kayak Bener lagi. semoga panjang banget deh doanya, bisa 2 menit deh. Bayangin aja per orang 2 menit. Dan kita gini aja udah dengerin Iya. kayak nunduk aja udah. Nah, kalau gue itu rombongan gue keliling, itu kan gue sekeluarga 5, keluarga pada gue 5, 10, ditambah add on itu paling kita rombongan 12, 13 orang jalan satu rombongan gitu. Terus Keliling. kalau selain keliling gitu suka disamperin gitu gak sih ke rumah lo ya? Nah, disamperin tuh nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena ibu gue apa ya, orang yang Bukan tetua ya? bukan tertua, bukan tertua. Pokoknya bukan tertua-tertua gitu. Jadi kayak kita yang nyamperin. Tapi Gitu. kalau ini ada tradisi bagi-bagi angpau gitu nggak? Karena gue udah kerja jadi gue ngasih angpau, tapi karena gue belum nikah gue juga tetap minta angpau. Ya juga lagi. Kalau dulu tuh waktu kecil tuh seneng banget gak sih? Kayak cuma dikasih 2.000 tuh seneng banget. Iya, 2000, Kalau 10.000 itu tuh tuh suka banget. apa? Uangnya yang penting tuh baru gitu. Iya, karena dulu kita nggak pernah dapet uang itu selain lebaran, tau nggak maksud gue? Iya kayak 2.000 perak itu udah seneng banget. Gue inget banget tau. Iya, dan itu kita bisa jajan sesuka kita kan, pakai uang Iya. itu sebenarnya. Nah, itu yang kita tunggu karena kita Kayak, excited dapat uang dan bisa beli sesuatu. iya bener. Sekarang kan kita udah bisa beli. Iya. Alhamdulillah. Dan kita yang alhamdulillah nge-war uang baru itu. Iya. Ah, gue belum dapet lagi nih. Gue udah dapet sih. Itu aja susah banget dapetnya. Nah, kalau tradisi lain di keluarga gue tuh, di keluarga bapak gue, itu ada semacam kayak reuni akbar keluarga. Itu kayak dari canggah gue yang atas banget. Kayak ada catatan keluarga gitu ada. Silsilah keluarga tuh ada. Dan yang paling berkesan tuh liburan. Kalau lebaran berkesan itu gue yang paling deket aja ya tahun lalu coy. Apa Jadi itu? di lebaran itu kan di bapak gue ceritanya soal reuni keluarga. Di bapak gue tuh ada reuni keluarga dari canggah. Dan gue ada sih kayak data gitu, data apa sih, data silsilah keluarga gitu yang udah meninggal masuk situ. Dan lo bayangin aja estimasi tamunya 250. 250 tuh di mana reuniannya? Di rumah. Di rumah muat orang segitu. Muat. Pasti besar atau halamannya luas? Ada halaman, ditaruh di halaman gitu. Jadi kita kayak setiap reuni keluarga itu pasti ada sewa tenda.
Kayak orang hajatan. hajatan. Yap, exactly persis kayak sekitar 250-an. Kita bikinnya tuh 250 estimasi, tapi yang datang 150 tuh lebih. Kayak hampir 200 tuh ada. Tapi kalau makanan kan kita harus 2 kali lipatnya kan. Benar. Nah, yang datang tuh ya sekitar 150, 200-an gitu sama anak-anak kecil dan lain-lain. Banyak. Itu jujur persiapannya kayak 3 harian. Encok jujur. Kayak bikin bakso, bikin semuanya sendiri kan. Itu bikin masak sendiri ya? Nah, waktu itu di keluarga gua masak sendiri karena kayak misalnya nanti lebaran ini siapa yang mau bikin di rumah siapa gitu, tapi kayak di bani apa kan gue paling besar, payung besarnya namanya Bani Muslim. Nah, di bawah-bawahnya itu di anak-anaknya Bani Muslim kayak canggah apa ya itu punya canggah udah gede siwar gue istrinya 4 cong. Itu gede banget lo bayangin aja. Jadi kayak nanti gue nyebutnya tuh clan. Gue kenapa gue suka nyebutnya tuh clan gitu loh. Karena lo tergabung di clan Bani mana. Nah, gue kayak ke atas tuh Bani Kiptiyah itu berarti canggah gue, berarti atasnya udah Deksiwur ya, bener. Berawal tuh dari udah Deksiwur. Kayak nanti gue di Bani Kiptiyah nih. Nah, nanti absen, ada absen-absennya, Cong. Oh, jadi lo tahu dong seberapa banyak keluarga lo. Sebanyak itu sih. Lo kenal semua nggak? Jujur nggak? Ya gue tuh ada juga sama keluarga besar kayak gitu dan gue tuh nggak tahu, nggak kenal kayak dan gue tuh kadang nggak ikut kalau misalkan sama-sama kadang juga nggak ikut, nggak kenal gitu, males nggak sih? Gue kadang juga nggak ikut, yang kayak, ikut bapak ibu gue doang. Iya, kayak anak-anaknya udahlah di rumah aja, kecuali yang udah masih agak-agak dekat gitu kadang kalau di rumah dia masih mau gitu. Iya, kecuali kalau kayaknya aku udah menikah kayaknya harus ikut ya supaya kayak tahu silsilah gitu loh. Iya benar. Tapi kayak sekarang kayak ya udahlah ada bapak ibu gue. Kayak malas juga gak sih? Ya. Kayak malas juga sih ditanya-tanya ini itu. Oh enggak ada yang nanya ya? Gak ada yang nanya gue. Lo gak pernah ditanya-tanya waktu lebaran? Nanya apa kek? Gak ada. Lo gak pernah dapat pertanyaan apa paling gitu? ditanya udah punya pacar belum? Oh iya, terus gitu doang ya. Gue selalu jawab, oh ada aku pacar gue gitu. Yang mana? Di Korea. Gue bilang pacar gue Mark Lee, gue bilang gitu. Mark Lee gitu sih paling. Gue kayak ditanya-tanya kayak nikah gitu enggak sih, masih aman lah ya. Aman gue sejauh ini, nggak ada yang rese gitu lah, nggak ada yang basa-basi. Karena gue gak suka basa-basi, karena gue kan diem gitu kayak cuma senyum karir, langsung jadi kayak agak pendiam gitu ya anaknya ya. Ya jujur ya gitu. Bener kata Pras Teguh, kalau misalnya podcast diem 4 detik aja kayak aneh ya, sumpah aneh. Iya juga ya, aneh. Ya, terus kalau misalnya bener. Tradisi di keluarga gue tuh banyak reuni BTW, itu reuni dari bapak gue, keluarga bapak gue. Di keluarga ibu gue itu kayak bisa 2 kali. Kenapa gue bisa dekatan 2 kali? Yang unofficial itu kayak di rumah kakek gue, kayak kakek kayak bersaudara kakek nenek gue. Nah nanti di rumah kakek gue semuanya janjian di rumah itu jam berapa, jadi kayak mini reuni gitu kan. Namanya tuh kalau di Jawa unjung-unjung gitu. Nggak tahu gue, nggak ada istilah unjung-unjung. Punya gue tuh namanya unjung-unjung. Nah reuni yang beneran di rumah ibu gue tuh lebih enak. Di keluarga ibu gue tuh menurut gue lebih gimana ya, lebih intimate karena cuman dari buyut, dari klan buyut itu kan punya nenek, punya anak. Nah itu nenek-nenek gue, jadi kayak gue masih kenal sepupu-sepupu gue semuanya tuh gue masih kenal, kayak masih ngobrol yang sangat seru gitu kan. Dan itu kejadian reuninya itu bukan reuni sebenarnya, jadi buyut gue meninggal di waktu Syawalan. Syawal itu berarti waktu kayak H+6 gitu loh, H+6 lebaran. Syawalan yang kita main ketupat. Kalau di Jawa namanya bodos. Lebaran ketupat. Oke. Nah lebaran ketupat nenek buyut gue meninggal. Nah di momen itu biasanya kita ziarah sebenarnya. Ziarah ke buyut gue kayak haul setiap tahun. Nah setelah itu kita pulang ke rumah kakek gue yang di rumah itu terus. Kita makan-makan di situ, sarapan bareng. Jadi kayak ya apa ya sebutannya, reuni apa enggak ya, gue agak bingung, tapi tuh kayak kumpul keluarga aja yang udah nggak pernah ketemu. Ketemu sih BTW. Aku masih ketemu itu. Masih ketemu. Sering ketemu tapi kan
Maksudnya termasuk jarang kan, karena Iya, udah nyebar-nyebar kan. Iya, momen. Lagi-lagi tuh lebaran tuh jadi momen Iya, gitu momen sebenarnya. buat ketemu, ngumpul makan bareng semuanya tuh kayak ya di momen itu. Tapi waktu Covid masih kumpul-kumpul kayak gitu nggak? Jujur ya, Masih? iya. Oke. Ya gue nggak tahu sih. Karena gue jauh dari mungkin perkotaan yang sangat hiruk-pikuk banyak Covid itu jauh, dan semuanya sehat walafiat. Oh, Maksudnya nggak ada yang sakit dan lain-lain. nah kalau gue tuh waktu Covid nggak tahu juga sih di rumah ya, mungkin masih ngumpul juga karena waktu itu gue pernah ada Lebaran satu momen lebaran gue tuh nggak pulang itu baru pertama kali. rasanya gimana, Jir? Rasanya lo bayangin aja, lo di perantauan, lo tuh biasanya tiap hari, tiap lebaran maksud gue, pulang kumpul keluarga. Nah itu tuh enggak, itu baru pernah terjadi seumur hidup gue nggak pulang kampung waktu lebaran. Tapi untungnya waktu itu ada kakak gue, jadi gue nggak yang sendirian banget lah. Jadi gue masih sama kakak gue, tapi tuh aneh banget sih menurut gue karena ya udah sholat id terus pulang, udah tidur. Kayak maksudnya tuh biasanya kan ada tradisi jalan-jalan, maksudnya salam-salaman, ada tradisi makan opor dan sebagainya. Bikin Nah, opor gak tuh? enggak. Sedih banget sih. Itu tuh jadi gue sama kakak gue ya udah. Kayaknya sih nggak bikin deh waktu itu. Cuma gue inget banget waktu pulang sholat id telepon sama keluarga. Nah, ibu gue nangis dan kayak apa ya? Kayak dia tuh juga gak excited gitu loh sama lebaran. Jadi bener-bener yang biasanya hebring, pakai baju baru. Itu tuh kebayang cuma pakai daster, nelponnya tuh di jam yang harusnya masih apa? Senang-senangnya itu cuma pakai daster, pakai jilbab Virgo yang langsungan itu loh, yang biasanya kan hebring, heboh kan, pakai baju ala-ala gitu, kita make up gitu-gitu. Nah itu tuh enggak, itu tuh bener-bener kayak orang yang kehilangan anak-anaknya gitu loh. Kerasa banget momen itu tuh kayak mereka sedih banget dan itu bikin gue sedih juga waktu itu. Dan itu gue kayaknya nggak bikin opor deh. Nah cuma gue pernah juga, gue kayaknya 2 kali lebaran deh nggak pulang ternyata. Yang satu kali lagi sendirian banget. Yang satu kali lagi sendirian. Di Semarang ya? Di Semarang. Oh iya, jadi 2 kali men. Karena jadi yang pertama sama kakak gue, waktu Covid lagi puncak-puncaknya itu. Terus yang kedua adalah waktu di Semarang itu kayaknya itu Covid juga atau enggak ya? Atau lo ambil kerjaan di Atau gue tuh nggak dapet lebaran? libur ya, kalau nggak salah, lupa. Cuma kayaknya masih momen Covid juga deh kalau nggak salah. Kayaknya masih momen Covid karena gue masih pakai masker waktu itu. Nah, terus kerjaan gue shifting juga. Oh iya. Jadi gue tuh masuk waktu itu, gue hari lebaran gue masuk kerja cuy. Nah jadi di malamnya itu gue bikin opor buat teman-teman kos gue. Karena nggak pada balik ya? Iya, gue ya itu kakak gue juga nggak balik waktu itu. Jadi kakak gue sama-sama bikin opor di sana, gue di Semarang juga bikin, ibu gue juga bikin. Tapi tuh yang nggak menyedihkan banget, yang kayak nggak Covid yang awal itu ya? Itu sedih banget gak ya? Ya itu kayaknya udah momen kedua sih. Karena ada teman-teman lu, Cong. Iya, Dan bener. bikin Dan opor. gue bikin opor sendirian ya, Cong. Iya, tapi kan ada teman-teman yang at least makan bareng gitu loh. Iya, Kumpulnya tuh bener. ada. Iya, masih ada kumpulnya lah. Masih ada anak kos lain yang tidak pulang. Jadi Nah. gini, waktu malam takbir itu gue libur kan. Temen gue tuh kerja, masuk kerja, pulang jam sore. Jadi ketika dia pulang itu udah bawa opor gitu. Jadi gue tuh masakin buat teman-teman gue, Cong, waktu itu. Dan ada juga yang nggak pulang juga. Jadi pagi-pagi abis lebaran makan opor buatan gue. Kayak gue tuh jadi kayak mak buat mereka gitu. Seru banget. Nah, itu sedih sih. Iya sih, gue nggak kebayang sih kalau Idul Adha gue pernah. Kalau Idul Adha gue pernah nggak pulang, Gue 2 jarang kali. pulang malah. Nah kalau Idul Fitri tuh rasanya kayak gue Aneh. harus pulang, aneh gitu kan, karena kayak biasanya kumpul-kumpul, karena esensi lebaran kan sebenarnya kumpul-kumpul keluarga kan. Iya benar. Kumpul makan sampai menggendut tuh. Iya lagi. Itu nanti lebaran kali ini juga sih. Gue akan mengontrol sih. Tapi gue kayaknya nggak tahu bisa atau enggak. Cuma kayaknya sih lebih bisa. Semakin dewasa itu semakin pilih-pilih makanan soalnya. Iya benar. Terus kalau misalnya dari sederet lebaran yang udah pernah lo alami selama hidup, yang paling berkesan tuh yang mana? Ada nggak lo? Kalau gue sih ada nggak ya yang berkesan ya? Yang kemarin sih paling berkesan encoknya sih. Yang mana?
Yang tadi gue bantuin nyiapin reuni keluarga. Oh iya. Itu berkesan encoknya sih. Berkesan mungkin yang paling gue inget ya itu lebaran ya? Tanpa orang tua ya. Itu tuh jauh dari orang tua, terus masih kerja. Coba bayangin kayak gue nyari apa sih gitu. Isi di dunia ini cari apa gitu. Iya, sedangkan apa ya? Menurut gue tuh lebaran kan ya momen-momen untuk kita tuh sebenarnya merayakan merayakan hidup sih. Enggak merayakan hidup, apa ya? Kumpul sih, maksudnya tahu kabar orang-orang hidup sehat gitu kan. Benar, kayak emang ya saatnya kita untuk kumpul sama keluarga gitu loh. Menurut iya, apa sih makna lebaran itu apa menurut lo? Kalau gue sih memaknai lebaran itu ya kumpul sama keluarga, terus tahu mereka sehat, terus recharge lagi energi. Itu sih kalau gue. Terus kadang lebaran juga bikin kita tuh mikir kayak momen di rumah itu apa ya? Jarang. Iya, jarang banget nih kumpul yang bener-bener satu keluarga itu bisa pulang semua gitu loh. Iya, itu jarang terjadi ya kan? sih. Meskipun ada yang nikah itu ya, kadang itu nggak semua orang tuh bisa pulang, tapi lebaran itu bisa mengumpulkan semua orang. Belum tentu kalau misalnya nenek kakek lu udah meninggal, belum tentu Pak De, Bude lo pulang juga. Kalau misalnya dia merantau. Iya. Yang mengikat itu ada orang tua di iya juga sih. Di kampung. Kalau nggak ada lo mau ngapain pulang? Kalau misalnya nih lo misalnya nih, kalau misalnya dalam satu momen, dalam satu mungkin di bayangan masa depan udah keluarga udah berpulang lah misalnya, udah berpulang dan tinggal mungkin di generasi kita, lu pulang nggak kira-kira? Iya juga sih, bisa jadi nggak juga bisa ya. Jadi nggak kan, atau mungkin kita udah berkeluarga nih, kita udah berkeluarga dan kita di Jakarta, atau kita di Jakarta deh, mungkin nggak kita pulang? Bisa aja nggak. Kalau misalnya anak kita tiba-tiba, kalau punya anak ya, anak kita tiba-tiba ya mungkin sakit, atau suami ada kerjaan, atau kayak banyak momen. Iya sih, jadi kayak menurut gue lebaran itu pulang bagi yang mampu-mampu aja. Iya, dan bagi yang ada kepentingan-kepentingan aja. Iya, misalnya ketemu keluarga. Iya, karena ya benar sih tadi sih Lal. Soalnya gue juga ada tetangga yang emang dia udah gak punya siapa-siapa, nggak pulang kan? Nggak pulang. Ya benar juga sih. Karena kalau pulang tuh sedih cuy. Maksud gue, lu biasanya pulang ketemu keluarga dan lain-lain, terus nggak ada gitu. Iya, iya benar. Terus melihat keluarga lain berkumpul, itu sedih banget Cong, sumpah. Iya sih Cong. Gue aja waktu yang COVID itu sedih gue kan? aja sensi kalau lihat postingan orang. Maksudnya mereka bisa kumpul, gue enggak gitu kan. Iya, ada kayak gitu-gitunya tahu. Maksudnya walaupun kita mencoba untuk, ya itu bukan salah mereka, tapi tetap aja hati kita nih busuk. Itu kan memang kalau hati busuk itu mic-nya sampai kelempar. Kata gue. Iya kayak gitu. Iya sih, menurut gue kayak esensi lebaran tuh sebenarnya kumpul. Nah kalau udah yang nggak ada yang kita kumpulin, kita temuin, itu jadi kayak kosong. Itu gue nggak siap lagi kalau ada momen-momen itu. Iya makanya gue aja di momen COVID aja tuh merasa berat banget. Iya kan, ya meskipun kita sekarang lebaran flat ya. Iya, walaupun kayak tapi ya udah rutinitas aja, ya, tapi tetap aja ada excitednya lah, kayak ada setidaknya seneng karena mau ketemu orang, keluarga, terus akhirnya yang kayak maksudnya untuk saat ini ya, kayak orang-orang itu masih yang apa ngada-ngadain untuk pulang gitu loh. Iya, kayak apapun yang terjadi bisa pulang gitu kan. Iya, untuk saat ini ya, untuk ketika di usia kita yang masih belum menikah ini. Iya, yang masih fleksibel iya kan? Parah masih sih. Sangat fleksibel maksud gua. Asal nggak ada jadwal kantor tiba-tiba. Kayaknya sih sekarang enggak. Insyaallah. Insyaallah aman sih ini. Terus kalau misalnya lebaran itu lo ditanya-tanya enggak sih secara umur lo udah banyak gitu? Udah ingin menginjak kepala orang. Iya, dan masih single sih. Sebenarnya sudah mulai iya sih, kayak ya walaupun mungkin apa ya, basa-basi gitu tuh udah mulai ditanyain kapan, apalagi mungkin teman-teman gue yang di rumah itu udah banyak yang nikah dan punya anak, jadi kayak tambah-tambah. Jadi gue tuh emang ngasih THR juga, ngasih angpau ke anak teman gue gitu, jadi gue tuh banyak ponakan. Tanggapan lu gimana tuh kalau misalnya ditanya-tanya kayak gitu? Oh iya gitu, ya udah gue iyain aja, karena gue sih nggak yang pernah marah gitu, nggak pernah. Ya cuma mungkin nggak tahu ya kalau besok juga nggak tahu sih. Iya, kalau kemarin-kemarin sih gue nanggapnya masih oh iya, cuma mungkin masih akan seperti itu sih, karena gue
cukup anaknya cukup basa-basi juga dan cukup banyak pemakluman gitu, kayak ya mungkin itu cara mereka untuk berkomunikasi gitu sih kalau pemikiran positif gue so far ya gitu sih. Cuma kalau bisa ya nanyain hal lain aja lah. Maksudnya udah gue segacor ini yang dilihat cuma nggak nikahnya doang nih. Kayaknya gue kalau misalnya ditanya kayak gitu gue akan bilang kayak maaf ya, pernikahan kayak nanti aja, ada hal lain yang harus aku kejar. Aku selalu bilang kayak gitu. Gue selalu bilang kayak gitu sih sama orang kayak. Kalau gue lebih ya karir aja, udah alasan gue karir. Nah gue misalnya ditanya kapan nih, kayak misalnya ditanya nih mana pacarnya, kayak kapan nikah, ada rencana belum, undangannya udah mau ngasih undangan belum, ya gue pasti jawab ntar ya gue kasih undangan wisuda S2 gue. Amin, 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 Gue selalu amin. bilang gitu sih ke orang-orang sih, karena gue kayak lebih pengen buat sekolah lagi sih sebenarnya daripada buat nikah. Untuk waktu ini jadi kayak mungkin itu ya nanti kalau misalnya ditanya nikah, tapi kayaknya enggak deh gue. Belum ya? Gue masih aman so far. Gue sih karena mungkin lingkungan dan teman-teman gue tuh udah pada nikah. Teman-teman gue udah pada nikah juga. Dan udah punya anak, sepupu gue gitu. Even yang di bawah gue, maksudnya umurnya di bawah gue, udah pada nikah, udah punya anak. Dan gue kayak melihat, enggak deh, gue nggak mau repot deh. Iya kan, kayak kita melihatnya, aduh kita aja pulang itu kayak heboh banget sendirian, maksudnya. Lagi kalau banyak orang kan repot ya, Wak. Iya makanya itu. Tapi ya semoga pertanyaan-pertanyaan itu tidak memberatkan aku. Iya, dan gak bikin bad mood, iya, sih, kayak ya udahlah, semoga gue masih bisa menanggapi dengan ceria dan enjoy aja udah gitu. BTW lu balik kapan? Hamin berapa? Lebaran? Kayaknya Hamin 1. Hamin 2 apa Hamin 1 ya? Takbiran banget, Cong. Hamin 2. Hamin 2 malam tapi ya. Jadi walaupun gue sampainya besok dini hari atau besok subuh, ya besoknya langsung takbiran. Kalau itu lebarannya maksudnya bareng-bareng. Oh, kalau di punya lo ada tradisi kayak sama kayak keluarga gue nggak, yang kayak reuni heboh banget itu? Ada, nggak yang gue sih nggak yang terlibat banget ya, karena itu tuh kayak yang bikin acara bukan dari keluarga gue gitu loh, yang bikin acara dari bani mana gitu, dan gue kayak keluarga gue ngikut aja, kecuali akan heboh kalau itu penempatannya di rumah gue atau di rumah saudara gue yang lebih dekat dari rumah gue. Itu pasti mungkin akan gue jadi panitia otomatis gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak, itu aman banget, kayak ya udah tinggal acaranya ya tradisinya ya udah paling ngajak bocil-bocil jalan-jalan sebagai tante yang baik dan dianggapnya rich auntie ketika pulang. Berasa bos tambang ya? Iya, berasa bos tambang kalau pulang ya, say. Padahal abis itu kita hanya tersisa iman dan takwa. Oke, karena kayaknya kita udah cerita banyak ya soal lebaran-lebaran yang hebring itu. Kita minta maaf kali ya. Iya. Aduh, patah banget ya. Patah banget. Gue bridgingnya patah banget ya. Ya jadi itu guys, cerita gue sama Alisa tentang lebaran. Dan ini adalah momen lebaran kita yang sebenarnya bareng-bareng udah hampir berapa tahun ya? 3 kali apa ya? 3 sih ya. Cuma kita baru pernah menyapa-nyapa pemirsa di rumah sekarang. Oke. Kayaknya ngobrol soal lebarannya cukup sih itu dulu. Kalau lebaran keluarga lo seberapa hebring sih? Iya betul. Dan seberapa berkesan sih terutama ketika lo tuh udah dewasa. Betul, terutama hebringnya tuh sebelum sholat Id, ya itu sumpah kayak mau perang dunia ketiga. Iya lagi, tuh lucu banget lagi. Sumpah. Parah sih. Jangan sampai disenggol di pagi lebaran. Udah pasti marah tuh, apalagi cewek-cewek. Belum dandan, ini itu gantian toilet. Iya, nyetrika kerudung, nyetrika baju. Belum tiba-tiba mau kena nggak tahu hilang di mana. Aduh. Chaos. Aduh, chaos. Itu sekelumit kekeosan pagi-pagi lebaran. Dan btw minal aizin wal faizin ya, Pak. Oh iya, btw minal aizin wal faizin semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Segitu aja kali ya. Iya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.